Sosiologi semester 6. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Langsung saja kita mulai inti dari video ini. Selamat menonton, enjoy! Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, SNP di sini berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam mewujudkan suatu pendidikan nasional yang bermutu. Nah, SNP di sini berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam mewujudkan suatu pendidikan nasional yang bermutu. Nah, standar nasional pendidikan di sini memiliki 8 cakupan, yaitu meliputi yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada kurikulum 2006 atau sering kita sebut dengan KTSP, dan kurikulum 2013 yang kita sering sebut dengan Kurtilas. Nah, fokus keduanya ini ada 4. Yang pertama ada hakikat atau asal muasal, yang kedua ada landasan, yang ketiga ada prinsip-prinsip, yang keempat ada struktur kurikulum. Nah, munculnya KTSP ini untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang muncul pada tahun 2004. Nah, sebenarnya dari dua kurikulum ini tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan ya, karena munculnya KTSP ini sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Nah, di sini adanya perubahan kurikulum itu karena mengikuti zaman sih. Dan landasan dari KTSP di sini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini juga ada prinsip dari KTSP. Nah, yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, teranggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keempat ada belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, struktur dari kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu hampir sama sebenarnya, yaitu standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Nah, kurikulum 2013 ini alasannya yang mendasar memang kurikulum itu harus berubah dan harus melakukan perubahan karena seiring mengikuti zaman. Nah, yang paling mendasar itu dari kurikulum 2013, yang pertama ada filosofis, yang kedua ada sosiologis atau atas dasar keadaan sosial, yang ketiga ada psikopedagogis, yang keempat ada teoritis, yang kelima ada yuridis. Nah, karena kurikulum 2013 erat dengan karakter yang ditegaskan pendekatan saintifik atau 5 pendekatan yang sering disebut 5 pendekatan. Yang pertama ada mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, yang selanjutnya ada struktur. Nah, struktur dari kurikulum 2013 ini yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini ada perbedaan antara kurikulum 2006 atau KTSP dengan kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada mata pelajaran, yang ketiga ada
proses pembelajaran, yang keempat ada penilaian, dan yang kelima ada ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu dari kompetensi. Pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, kalau di kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Selanjutnya di mata pelajaran. Nah, pada KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan inquiry. Siswa total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, kalau di kurikulum 2013 atau KTSP, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik. Siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba, dan setiap mata pelajaran yang terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, pengetahuan, dan ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Di sini di KTSP skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 atau K13, pola tematik terpadu diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6. Jadi lebih lama dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selanjutnya ada penilaian. Pada KTSP ini, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Nah, pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap seperti keterampilan dan pengetahuan dasar dan proses dan hasil. Nah, kalau dari kurikulum 2013 itu penilaiannya itu banyak yang diambil seperti yang tadi, dari sikap, keterampilan, pengetahuan juga, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ada ekstrakurikuler. Nah, kalau di ekstrakurikuler di KTSP atau kurikulum 2006 seperti pramuka itu ada standar kompetensi lulusan dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati sebagaimana yang telah diterapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Nah, standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan. Nah, peserta didik dari satuan standar kompetensi lulusan atau SKL ini memiliki 3 ruang lingkup. Nah, yang pertama ada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kedua ada standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini memiliki 3 ruang lingkup. Nah, yang pertama ada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kedua ada standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini terdiri dari kompetensi lulusan SD, MI, SDLB, dan paket A. Nah, yang kedua ada kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Yang ketiga ada kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C. Nah, perihal standar kualifikasi akademik guru dan kompetensi guru telah membahas dan mengetahui seputar. Nah, di sini ada sistem pendidikan nasional, ada guru dan dosen, ada standar nasional pendidikan, kependudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan ada pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Adapun kualifikasi akademik guru itu sendiri terdiri dari yang pertama ada kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal yang terdiri dari kualifikasi akademik guru PIAUD atau TK atau RA atau SD, MI, SMP,
MTS, SMA, MA, SDLB, SMPLB, SMALB, SMK atau MAK. Yang kedua ada kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Nah, yang selanjutnya ada standar kompetensi guru. Nah, standar kompetensi guru ini dikembangkan melalui 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogi, ada kepribadian, ada sosial, ada kompetensi profesional. Adapun standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi yang pertama ada kompetensi guru PAUD, TK, RA, dan kelas SD, MI, dan pada mata pelajaran pada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK dan MK. Nah, seorang guru ini haruslah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, baik yang sesuai dan tercantum di dalam Permendikbud, karena syarat dari seorang guru yang profesional dan kompeten itu harus memiliki standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru. Nah, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dari awal munculnya itu pada tahun 2006 atau sering kita sebut kurikulum 2006 atau yang lebih familiar lagi di telinga kita sebagai sebutan KTSP. Dari awal munculnya itu hingga saat ini, hingga detik ini sudah mengalami 3 kali perubahan. Nah, 3 kali perubahan itu diantara lain yang pertama, SKL pertama ada di Permendiknas nomor 23 tahun 2006 untuk standar pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, yang kedua ada di Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Di situ mengenai kurikulum yang baru. Nah, yang ketiga itu ada di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di sini ada standar isi. Standar isi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, dan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk menyusun perencanaan. Nah, standar isi juga pada Standar Nasional Pendidikan memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Nah, di sini kurikulum untuk jenis satuan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar ya dan menengah terdiri atas yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ada beban belajar. Beban belajar yang dirumuskan dalam bentuk satuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dan pendidiknya. Nah, beban belajar kegiatan tatap muka per jam dalam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan, yakni yang pertama ada SD atau MI atau SDLB yang berlangsung selama 30 menit. Yang kedua ada SMP atau MTS atau SMPLB yang berlangsung selama 40 menit. Yang ketiga ada SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK yang berlangsung selama 45 menit. Dan selanjutnya ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Nah, ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pembelajaran adalah bulan Juli sampai bulan Juni tahun berikutnya.
Yang kedua ada hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi untuk waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan waktu pemerintah. Pada dasarnya, ketika kita ingin menjadi seorang guru yang kompeten dan profesional dalam bidangnya, kita juga harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru, karena itu menjadi salah satu syarat, untuk kita bisa menjadi guru yang profesional dan kompeten. Karena itu sudah diatur dalam Permendikbud dan BSNP. Di antaranya ada dua. Yang pertama ada standar kualifikasi akademik guru, yang kedua ada standar kompetensi guru. Nah, di standar kualifikasi akademik guru, ketika di bidang formal ya, yang pertama di bidang formal, seorang guru ini harus memiliki ijazah minimal D4 atau S1 atau strata 1. Nah, yang untuk di bidang informal, ketika seseorang ingin menjadi seorang guru tetapi itulah lari jauh dari jurusannya atau tidak sepadan, maka ia harus mengikuti uji kelayakan atau kesetaraan. Nah, yang kedua ada standar kompetensi guru. Nah, di sini ada 4 dasar yang harus dimiliki guru profesional, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi kepribadian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim telah mencanangkan program pendidikan yang baru. Nah, program pendidikan yang baru ini bernama Merdeka Belajar. Konsep dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim ini adalah merdeka dalam berpikir, dalam artian guru sebagai komponen utama dalam pendidikan memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa. Dengan guru memahami kurikulum tersebut sudah ditetapkan, maka guru akan mampu menjawab kebutuhan daripada para siswanya selama proses pembelajaran. Nah, Merdeka Belajar juga mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran, baik bagi guru maupun untuk siswanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim telah mencanangkan program pendidikan yang baru. Nah, program pendidikan yang baru ini bernama Merdeka Belajar. Konsep dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim ini adalah merdeka dalam berpikir, dalam artian guru sebagai komponen utama dalam pendidikan memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa. Dengan guru memahami kurikulum tersebut sudah ditetapkan, maka guru akan mampu menjawab kebutuhan daripada para siswanya selama proses pembelajaran. Nah, Merdeka Belajar juga mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran, baik bagi guru maupun untuk siswanya. Ya, terus Siti Hana. Terus hari ini jangan pikir siapa? Riki, Bu. Apa susah? Belum pikir ya? Awal berantakan. Jadi nanti kalau jam istirahat, ya harus disapu ya. Oke. Terus buka bukunya. Materinya apa?
yang muncul salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar. Hashtagnya Merdeka Belajar. Saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain. Dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif. Lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita mengincentivize metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadi saya kira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu. Tapi enggak, ini salah karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik? Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Buat memicu semangat belajar murid-muridnya, seorang guru pasti pernah nanya, "Anak-anak, apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti?" Tapi apakah gurunya sendiri punya cita-cita dalam ngejalanin profesinya? Loh, dulu cita-cita mereka ya pengen jadi guru. Sekarang udah kecapai dong cita-citanya. Iya sih, tapi bukannya justru cita-cita mulia itu baru dimulai begitu seseorang menjalani profesinya. Cita-cita itu kan bukan sekedar jabatan. Banyak calon guru yang terjebak dengan jargon
ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi setelah terjun sebagai pengajar, apa iya cita-cita itu yang diperjuangkan? Atau malah sekedar tuntutan kurikulum? Ngajar materi cuma sesuai silabus, nuntut semua murid paham serentak, tanpa peduli kemampuan yang beda-beda. Belum lagi giliran ada yang gak ngerti dan nanya, malah diomelin. Gak sedikit loh guru yang jadi lupa kalau saat ngejalanin profesinya mereka juga harus merdeka. Bahkan gurulah yang seharusnya ngejadiin Merdeka Belajar sebagai cita-cita bersama. Dalam nerapin Merdeka Belajar, guru berperan penting ngebantu siswa-siswanya, bukan cuma buat mencapai, tapi juga nemuin tujuan belajar. Tujuannya bukan cuma buat nilai bagus ya, tapi kayak kenapa sih matematika, biologi, sejarah, atau geografi penting buat dipelajarin? Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Bahkan buat ngedukung proses belajar yang lebih optimal, guru juga harus ngedorong murid-muridnya buat menemukan cara belajar sebagai fondasi dari proses belajar itu sendiri. Inilah yang ngebikin murid-murid jadi pelajar yang mandiri, kepo sama banyak hal, pengen bisa ahli di bidang tertentu, berguna bagi diri sendiri, dan pastinya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Terakhir, guru juga harus jadi pihak yang bisa menerima kritik dan saran buat ngukur seberapa efektif sih proses belajar yang dilakukan, alias bersikap reflektif. Hal ini tentu lebih besar dari tuntutan menuntaskan kewajiban kurikulum doang. Pada akhirnya, Merdeka Belajar ngebuat kedua belah pihak jadi paham. Hasil belajar itu bukan cuma soal seberapa banyak pengetahuan yang diserap, tapi gimana kedua belah pihak bisa mengevaluasi dan berkreasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebab melalui jembatan pendidikanlah kita bisa menjadi pribadi yang berdaya, sekaligus memberdayakan lingkungan serta orang-orang di sekitar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Stay safe semua, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Bye-bye.